satu tokoh di Alkitab yang pernah diketahui kita semua, siapa saja, yang terlihat stres di Alkitab. Ada gak yang tahu? Coba Mbak Tari, tahu nggak kira-kira tokoh Alkitab yang stres? Daud. Oh Daud, oh ya Daud, pernah pura-pura gila itu ya. Tapi belum stres. Itu belum stres, itu baru pura-pura soalnya. Apa yang lain? Yo. Siapa? Tidak. Luar biasa Mbak Tari ya. Berarti firman Tuhan. Elia ini emang hamba Tuhan yang stres. Kita buka di 1 Raja-Raja 19. Jadi kejadiannya Elia ini waktu itu pertama dia berhasil. Jadi ada penyembahan kepada Baal. Dia nantang. Nah ini kadang orang tuh janganlah menantang ya. Gak usah sok-sokan. Dulu saya gitu, termasuk orang yang menantang itu. Wah saya gak takut setan ini. Salah. Orang di Alkitab gak pernah ada begitu kok. Kecuali setan itu melawan kita lawan balik. Itu boleh. Oke. Nah di sini Elia itu waktu itu menantang ya pemimpin Baal. Kalau Baal itu Tuhan, coba panggil dia. Jadi dia sengaja bikin mesbah tuh kayak batu, di atasnya ada binatang yang sudah disembelih. Kalau emang Baal itu Tuhan, suruh bakar ini persembahan. Wah mereka si pengikut Baal ini teriak-teriak. Wah manggil Baal, wah pakai berjam-jam dipanggil-panggil sampai Elia ngomong, "Hei Tuhanmu tidur kali," kata dia gitu, ledek-ledek gitu ya. Biasa orang kalau di atas angin kan begitu ya, ngata-ngatain, terus ledek-ledek. Nah, habis itu sampai pengikut Baal ini mentoreh-toreh tubuhnya, jadi sampai keluar darah, sampai wah habis-habisan gitu. Terus tetap nggak ada api. Nah, Elia dia ambil air yang banyak banget. Waktu itu kejadiannya musim kekeringan ya, tapi dia malah ngasih air. Padahal dia mau manggil api ya. Ini lucu. Ngasih air banyak banget sampai mesbah itu penuh air juga. Terus dia berdoa, ya Tuhan tunjukkan kuasa-Mu supaya mereka bisa lihat. Jeder, singkat cerita, api turun, bakar persembahan, bahkan parit-parit yang diisi air itu hangus semua, habis, kering semua. Sebegitu hebat kuasa Tuhan bekerja atas hidup Elia. Oke, habis itu disembelihlah semua nabi-nabi Baal itu, dipotong lehernya semua, dihabisi. Dia zaman dulu bebas ya seperti itu. Tapi sejak Tuhan Yesus mengajarkan sudah tidak berlaku. Nah, oke, lanjut di 1 Raja-Raja 19. Salah seorang tolong bacakan ayat kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat kedua. Siapa saja yang paling cepat? Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Dari Pak Satono bacanya kayak sebel gitu. Kira-kira perkataannya seperti itu, menakutkan itu. Jadi ada ancaman. Isabel ini siapa sih? Isabel ini perempuan. Perempuan ngomong sama Elia yang habis membantai puluhan nabi Baal. Cuman bilang begini, beginilah kiranya para ilah atau para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi dibilang atas nama Allahnya tadi yang sudah dikalahkan si Elia, ya, yang sudah dikalahkan Elia. Tapi Elia begitu mendengar itu, ayat 3 gantian, selain Pasar Tono bacakan siapa saja, sambut berkat Tuhan.
1 Raja-Raja 19 ayat 3, mari. Maka takutlah dia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk lagi Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Ini berarti deh, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Ini kalau orang stres, ya. Kenapa dia bisa sampai seperti ini padahal dia tidak mendengar? Karena gini, stres itu bisa terjadi karena kita terlalu capek. Bisa terlalu capek. Akibatnya pikiran jadi nggak fokus. Jadi masalah kecil pun bisa jadi masalah besar. Padahal kalau Elia bisa berpikir, orang 50 Nabi Baal kita habisin gitu. 50 apa lebih ya, 30. Nah, tapi cuma Isabel yang ngomong, dia sampai sebegitu takutnya. Karena apa? Sudah stres, logikanya nggak kepake. Orang kalau stres itu logikanya nggak kepake. Betul nggak? Kenapa? Orang kalau stres bisa marah-marah, bisa ngamuk-ngamuk. Ya karena logikanya udah nggak kepake. Dan kalau udah kayak gitu, diajak ngomong pun susah. Bahkan sampai dia meninggalkan bujangnya di sana. Bujangnya siapa? Bujangnya itu biasa orang yang setia mendampingi kita. Biasanya ngikut kemana-mana yang belajar sama dia. Nah, ayat 4 saya bacakan dulu, nanti gantian, masih banyak berkat Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ini ciri-ciri orang stres, meracau sendiri, ngomong stres, ungkapannya dia pengen mati. Saya ngomong gini bukan berarti saya nggak pernah ngalamin ya, justru saya lebih mengalami dibanding kita semua menurut saya. Saya berapa kali, istri saya tahu, ratusan kali saya sebut saya pengen mati. Nah, ini termasuk Elia ini, dia bilang pengen mati. Cukuplah itu, dia bilang udah cukup Tuhan, ending, udah deh. Gitu. Nggak inget habis keren banget di sini. Besoknya bisa sebegitu loyo. Ya, jadi nggak selalu kita kuat. Nah, poin sini dia bilang sebab aku ini nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal dia sudah bekerja buat Tuhan mati-matian, tapi dia bilang aku nggak lebih baik daripada nenek moyangnya. Padahal saya juga nggak begitu tahu nenek moyangnya Elia siapa. Saya juga nggak sampai selidiki. Tapi kita tahu setiap hamba Tuhan nyebut nama Elia ya, kita pikirkan apa yang Elia buat? Setiap hamba Tuhan nyebut Elia, yang pasti kita ingat mujizat. Mujizat yang Tuhan buat atas hidup Elia. Mujizat kapak mengapung. Tapi seorang Elia pernah ngomong, ambillah nyawaku, sebab aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Saat kita stres bukan hanya logika kita gak dipakai, tapi kita juga depresi. Kita merasa gak berarti, kita merasa gak berharga. Di situ juga udah termasuk stres. Kira-kira ada yang pernah ngalamin nggak? Gak usah angkat tangan. Loh kan ada yang pernah, bukan yang enggak loh. Kalau Pak Harmas selalu suka kita bahagia selalu sampai nanti Tuhan datang menjemput awan-awan permai. Amin. Tapi kalau saya stres, saya tadi juga sebelum menyampaikan ini juga sempat stres gitu. Saya sampai tulis suruh menyampaikan tentang stres, saya sendiri dibuat stres gitu kan. Jadi saya punya earphone itu dibeliin Blessing waktu ulang tahun. Saya colok korslet, langsung gak hangus. Wah udah nih game nih. Saya tadi mau bikin video tadi itu udah dibuat stres dulu. Tapi saya bilang mau nyampaikan sesuatu aja sampai segininya ya. Jadi, tapi gimana caranya? Pertanyaannya, gimana caranya kita tidak untuk stay di stres? Saya bilang ya, stres boleh, oke? Kata stres boleh, tidak stres lebih bagus. Selalu sukacita,
bahagia, ikuti contoh Pak Har. Saya nggak pernah dengar Pak Har bilang aku stres atau aku mau mati, apalagi itu nggak pernah. Oke, stres wajar. Oke, bisa dialami siapapun, bahkan hamba Tuhan yang terhebat seperti Elia. Kita kalau tahu endingnya Elia waktu sama Tuhan Yesus, loh, Elia itu bareng Tuhan Yesus muncul loh. Elia muncul di perjanjian lama, Elia juga muncul di zaman Tuhan Yesus. Hebat banget. Itu bisa stres. Nah ini yang paling penting. Kita nggak akan tinggal di stresnya terus. Kita akan melangkah lanjut. Ayat 5. Gantian, siapa saja bacakan. Ayat 5. Iya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, saya mau ngomong, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Dan stres itu cenderung melelahkan. Stres itu karena pikiran bekerja dengan keras, bekerja dengan kuat, dan secara pengetahuan pekerjaan di pikiran itu lebih berat. Bukan lebih berat, pekerjaan di pikiran itu sama beratnya dengan pekerjaan di fisik. Contoh, cukup kita bayangkan kita berolahraga, itu jumlah yang keluar kalorinya, energinya dihitung sama ilmuwan, itu sama seperti kita olahraga. Wow, hebat Tuhan kita menciptakan itu. Nah, jadi otomatis stres itu melelahkan. Dan itu mengakibatkan Elia tadi berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ayat selanjutnya, kalimat berikutnya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, yuk makan. Stres diajak makan. Biasa kalau istri saya banyak pikiran, dia banyak nyemil. Kalau saya nggak bisa makan, ini persis kayak Elia. Makanya kalau istri saya itu lebih bagus lah habitnya ya. Kalau stres, pikiran, makan. Nah, kalau saya susah makan. Kalau stres biasa malah saya nggak mau makan. Nah sama, mungkin seperti itu yang dialami Elia. Makanya malaikat diutus, dan ini bukan sembarang malaikat. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Menyentuh dia, yuk bangun, makan. Tuhan mulai dari kata bangun. Jadi kalau kita stres, yang kita perlu lakukan selain kita tidur dulu, kita perlu berbaring sejenak, tidur di bawah pohon. Bukan, maksudnya pohon itu sejuk, di tempat sejuk. Jadi saya kalau stres itu cenderung saya ambil rebah diri, saya merebahkan diri, saya tiduran. Begini Elia kayak saya deh kalau stres kayaknya jadi tiduran. Pokoknya itu jadi kayak lebih tenang. Dan saat tidur memang secara teori otak kita itu berhenti bekerja. Catat, saat tidur otak kita berhenti bekerja. Bahkan otak yang berpikir itu benar-benar off. Nah saat itulah kita sedikit bisa tenang. Nah saat tenang baru Tuhan bekerja. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah tenang, jadilah dan apa? Nah jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Buka ayatnya aja deh, biar salah ngomongnya apa gitu. Kita lihat, tenang, berdoa. Ya betul, 1 Petrus 4 ayat 7 yang B. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berapa kali saya sering sering menegur istri saya kalau dia lagi stres. Itu dia biasa langsung mau doa. Aku bilang udah mending kamu diam dulu, tenang dulu ya kan. Sudah nggak usah dipikirin dulu, serahkan sama Tuhan. Ya, udah tenang. Ya, baru doa. Aku bilang gitu. Karena percuma saat kita sedang kalut, kita langsung berdoa. Itu ya kurang tepat gitu. Lebih baik kita tenang, Tuhan. Ya udah deh, masalah ini tak serahkan ke dalam tangan-Mu dulu deh. Aku mau relax dulu. Nah, baru setelah kita tidur, baru Tuhan bilang bangun.
Kita bangun, kita sadar kita nggak bisa selamanya dalam stres ini. Makan, jaga diri, jaga kondisi. Jangan stres dibiarkan berlarut-larut. Yuk ayat 6 gantian salah seorang bacakan selain Pak Har, selain Buhar, selain Pak Sartono. Buhar belum tadi, Mbak Tari. Yuk bagi berkat Tuhan yuk. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka kabeh Selain Mbak Tari juga. Iya, tadi kan udah bagi berkat Tuhan dong. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Oke. Ketika ia melihat sekitar, suruh bangun, makan, Itu ada roti bakar juga ya? Nah itu keren kan Tuhan. Tuhan itu memberi lebih daripada apa yang kita minta. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tahu kok setiap letih kita, Tuhan tahu kok setiap pusing kita, Tuhan tahu setiap pergumulan kita apapun itu. Dan Tuhan sangat perhatian sama kita. Makanya waktu Elia stres ini, bangun tidur, Tuhan kasih roti bakar. Nah dia bangun setengah sadar gini, apa nih, baunya? Oh ada roti bakar dan kendi berisi air. Zaman dulu minum pakai kendi ya, nggak mungkin diganti Coca-Cola gitu, karena belum tercipta juga. Tapi kita nggak tahu kan rasanya apa. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, melanjutkan stresnya. Kemudian berbaring pula, melanjutkan stresnya. Ya it's okay, kamu makan minum dulu, relax, tiduran sambil tiduran, berbaring, masih mikir pasti. Justru sambil mikir kita bahas sama Tuhan lagi. Ya ampun Tuhan, sambil makan, aku percaya Engkau penolongku, aku percaya Engkau menyertaiku, aku serahkan masalahku kepadamu. It's okay, doa yang simpel Tuhan dengar kok. Saya bacakan ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sini disebut malaikat Tuhan. Ada yang tahu kira-kira siapa? Enggak tahu. Oke. Malaikat Tuhan di sini disebut Malak Yahweh dalam bahasa aslinya. Itu penampakan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Mungkin kalau Tuhan Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham, ya karena Tuhan Yesus memang sudah ada. Dan di sini salah satu waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi Elia. Tapi pesan Tuhan apa? Tuhan nggak ngomong, yuk oke, Elia, udah cukup, benar kata kamu, yuk kita pulang. Enggak. Tuhan bilang bangun, makan, tanda seru. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Sayang saya nggak pernah seperti ini. Tuhan bangunkan, yang ada bangunin istri saya yang bangunin. Tuhan masih punya rencana buat kamu. Ayo kamu harus bisa. Wah, orang lagi stres diomel-omelin malah sama istri saya kan. Hebat lah. Tuhan pakai dia. Tapi sama, demikian pula Tuhan bicara. Kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yuk ayat 8. Gantian siapa saja yang belum? 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Nah di sini, maka bangun ia lalu makan dan minum. Ingat, Tuhan tidak pernah bisa menyuapin kamu makan. Bukan cara Tuhan seperti itu. Kamu sendiri yang harus bangun, kamu sendiri yang harus makan, kamu sendiri yang harus minum, dan kamu sendiri yang harus berjalan. Tuhan cuma kasih kekuatan, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan pertolongan. Tapi cara Tuhan bekerja harus engkau gandeng tangan Tuhan.
mengikut cara Tuhan. Dan untuk apa? Dia berjalan 40 hari 40 malam cuman pakai roti bakar sama air 1 kendi tadi. Ini kalau Tuhan menyertai, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Walaupun masalahmu begitu berat, walaupun engkau sudah letih, walaupun engkau sudah lesu, maka firman Tuhan katakan nantikan Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan. Nantikan Tuhan. Saat dalam stresmu itu kamu tidur, nantikan Tuhan bekerja. Bukan terus berpikir masalahmu yang semakin ruwet. No, diam, nantikan Tuhan bekerja. Nantikan Tuhan bekerja. Dan saat Tuhan bekerja, Tuhan beri kekuatan. 40 malam Elia bisa berjalan, 40 hari 40 malam. Coba merenung 40 hari 40 malam berjalan sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuk ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Oke? Maka firman Tuhan datang kepadanya sampai dia naik ke gunung Tuhan. Artinya apa? Saat engkau sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, baru Tuhan kasih selesai masalahmu. Tuhan kasih solusinya, baru firman Tuhan datang. Jadi nggak saat kamu dalam masalah kamu berdoa Tuhan langsung kasih solusi, enggak. Tapi saat kamu sudah tenang, kamu sudah cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh sudah kekuatan Tuhan menyertai. Di situ kamu naik ke gunung Tuhan, naik ke hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukan memikirkan stresmu lagi, tapi engkau sudah mulai pikir Tuhan. Di situ Tuhan berfirman. Di situ baru Tuhan bekerja untuk selesaikan masalahmu. Tapi kadang kita sebagai anak Tuhan kita berharap berdoa Tuhan selesaikan masalah kita. Karena banyak hamba Tuhan berdoa selesai masalah kita. Tapi sebenarnya ada prosedur, ada cara dan aturan yang Tuhan tidak bisa langgar. Ini yang kita sebagai anak Tuhan harus paham. Makanya kenapa perlu saat teduh, kenapa perlu dekat sama Tuhan? Yaitu supaya kita gampang mendaki sama Tuhan, langsung datang sama Tuhan. Nah ditanya apa kerjamu di sini, hai Elia? Oh dia ngomongnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan bla 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 bla. Pokoknya intinya ngomong sembarangan, suka-suka. Nah, padahal kerjanya apa di sini kamu Elia? Aku di sini malas-malesan, aku di sini stres, aku di sini tidur-tidur. Makanya ayat firman Tuhan lagi nanya lagi di selanjutnya di ayat 13. Jadi dia tadi ada api, ada hujan, ada apa, tapi di situ dia nggak melihat Tuhan. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, yaitu bunyi angin sepoi-sepoi. Jadi sempat ada gempa juga tadi. Jadi ada kedahsyatan. Tapi saat angin sepoi-sepoi, baru segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan nanya untuk kedua kalinya. Kenapa? Kali ini Elia dengan sikap yang benar sama Tuhan. Kalau yang tadi dia masih dalam stres, saya ngerti kadang kita dalam stres, kita berdoa, kita dengar suara Tuhan, kita dengar jawaban Tuhan pun kadang kita masih kayak malas-malasan, ogah-ogahan. Tuhan ngerti, makanya Tuhan juga nggak terlalu mempermasalahkan. Nah, tapi yang kedua, di sini Elia sudah dengan sikap yang benar, dia menyelubungi mukanya, keluar dari stresnya tadi, dia sudah keluar dan berdiri di pintu, dia sudah siap. Baru Tuhan tanya lagi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Oke, kalau engkau bekerja segiat-giatnya, baru Tuhan ngomong ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Perhatikan ini, pergilah
kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saya mau ngomong sini. Ya, saat kita sudah benar-benar dekat sama Tuhan, saat Tuhan sudah mulai berikan solusinya, jangan pernah lepaskan Tuhan. Pegang Tuhan terus. Dan Tuhan bilang, pergi kembali ke jalanmu. Selesaikan apa yang menjadi stresmu. Tuhan gak pernah pengen lewat, tapi masalahmu selesaikan. Tuhan bilang, ini yang penting. Saat Tuhan udah ngomong, selesaikan masalahmu, ini jawaban Tuhan. Tangkep. Tapi ada yang harus dikerjakan. Elia harus mengurapi Hazael jadi raja, cucu Nimsi diurapi jadi raja atas Israel, dan Elisa diurapi jadi nabi menggantikan dia. Saat Tuhan sudah bekerja, kuasanya jauh lebih besar daripada apa yang kau bisa pikirkan. Yang dihabisi bukan cuma Isabel, yang dihabisi bukan cuma Baal, dihabisi semuanya. Saat engkau stres, engkau lari sama Tuhan, Tuhan selesaikan masalahmu dengan dahsyat. Sebenarnya saat engkau dalam himpitan, tekanan yang besar, engkau datang sama Tuhan, engkau lihat di situ kuasa Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup. Cuman kadang kita nggak ngerti. Saat kita stres, ya kita tertekan tadi. Kita ngomong sembarangan, kita tidur-tiduran, kita nggak bisa berpikir. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, dan Tuhan selesaikan masalah kita dengan ajaib, kita lihat Tuhan. Dan sejak itu, Tuhan akan merubah hidup kita, kedekatan kita sama Tuhan. Hidup kita nggak akan sama lagi, amin. Oke, yuk. Saya mau nyanyi lagu yang tadi Buhar nyanyikan tadi. Apa terakhir Buhar? Yes. Bisa gitu? Yang habis waktu bisa di situ perlu bantuan. Iya. Engkau Tuhan Yesus. Menantikanmu. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku percaya kau penuh. Kami percaya Engkau penuh Tuhan. Pengharapanku di dalammu. Miliki pengharapan hanya sama Tuhan. Ulang dari awal.
Ibu berkata tuh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripadamu.